Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Rubianti, NIM 1903017403 2019C, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan semester genap 2019-2020 dengan dosen pengampu Hendrik Pandupaksi. Baik, untuk soal pertama, apa itu nasionalisme dan mengapa kita harus punya semangat nasionalisme? Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa nasionalisme itu merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, tujuan, maupun cita-cita, sehingga masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan terhadap bangsa tersebut. Kita harus memiliki semangat nasionalisme karena nasionalisme itu merupakan identitas suatu negara yang menjadi pembeda antara negara satu dengan yang lainnya, dan juga sebagai ideologi negara. Soal kedua, jelaskan perbedaan bangsa dan negara. Bangsa adalah suatu kelompok manusia atau rakyat yang memiliki beragam adat dan budaya yang disatukan dengan tujuan dan harapan yang sama. Sedangkan negara adalah suatu bentuk yang timbul karena adanya sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah dan dipimpin oleh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara serentak melalui pemilihan. Soal ketiga, apa fungsi konstitusi bagi suatu negara? Fungsi utama konstitusi ada dua, yaitu yang pertama, membagi kekuasaan dalam negara. Yang kedua, membatasi kekuasaan dalam pemerintahan atau penguasa dalam negara. Selain itu, konstitusi juga mengatur tiga hal. Yang pertama, jaminan HAM bagi semua warga negara dan juga penduduk. Yang kedua, sistem ketatanegaraan yang mendasar. Yang ketiga, kedudukan, wewenang, dan tugas-tugas lembaga-lembaga pemerintahan. Soal keempat, benarkah bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Sebutan bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu salah, karena setelah mencari di berbagai referensi itu belum ada pernyataan seperti itu, dan juga diduga bahwa istilah itu muncul dari masyarakat sendiri. Jadi hukum itu sudah berlaku semestinya, dan juga dalam pengadilan itu semua pejabat dan juga masyarakat biasa itu mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Semisal pejabat jika terlibat konflik, maka ia mampu membayar pengacara yang handal. Tapi masyarakat biasa juga bisa meminta bantuan ke LBH, sehingga semua itu tergantung dari kejelasan dari pihak yang terlibat konflik agar bisa dibela oleh pengacara. Soal kelima, mengapa hukuman mati tidak termasuk kategori pelanggaran HAM? Di Indonesia, hukuman mati diberlakukan untuk kejahatan-kejahatan yang berat, seperti narkoba dan juga korupsi. Kejahatan-kejahatan berat ini mempunyai daya rusak yang tinggi terhadap suatu bangsa. Sedangkan HAM yang berlaku di Indonesia adalah HAM yang dibatasi oleh undang-undang, bukan HAM yang bebas tanpa batas. Pembatasan ini tuh bertujuan agar HAM orang lain juga dilindungi dan juga dihormati, sehingga pemberlakuan hukuman mati pada kejahatan-kejahatan berat itu bertujuan juga untuk melindungi HAM dari orang.